Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kerajaan Hindu di Tatar Sunda. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Permasalahan adanya perebutan di kalangan para ahli sejarah, apakah kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran menganut Hindu atau Buddha, atau keagamaan asli. Salah satu disebabkan karena Sri Paduka Maharaja tidak memeluk atau menganut agama Islam dalam arti syariat Islam, bukan hakikat Islam. Bukti dan data tekstual yang dijadikan rujukan adanya agama Hindu atau Buddha pada masyarakat Sunda adalah tinggalkan arkeologi lingga, arca-arca Ganesha, Wisnu, dan lain-lain, dan naskah-naskah Sunda kuno sendiri yang menyebutkan nama dewa-dewa Hindu, seperti tercermin salah satunya dalam naskah Sanghayang Siskanda, Ngakresenia Kropak 630 sebagai berikut. Purba, timur kahanan Hayong Isora putri rupanya. Daksina, kidul, kahanan Hayang Dharma merah rupanya. Prisma, kulon kahanan Hayang Medawa kuning rupanya. Utara atau lor, kahanan Hayang Wisnu hirang rupanya. Madya, tengah kahanan Hayang Siwa, aneka warna rupanya. Untuk memperoleh keutuhan pemahaman tentang keagamaan, masyarakat Sunda pra-Islam tentu harus dikaji secara utuh pula naskah-naskah Sunda kuno tersebut guna menentukan keagamaan atau kepercayaan masyarakat Sunda, apakah menganut Hindu atau Buddha atau pribumi. Pemahaman keagamaan tentu tidak dapat dilepaskan dengan pemahaman terhadap Tuhannya. Contoh, dalam membaca tekstual Al-Quran, kitab suci umat Islam menyebutkan nama hewan sapi betina Al-Baqarah diabadikan menjadi nama surat kedua Al-Quran. Tentunya tidak dapat disebutkan bahwa umat Islam sampai sekarang ada yang menyembah sapi. Begitu juga dalam membaca tekstual Al-Quran seperti dalam Quran surat An-Naml. Artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Bukti tinggalan arkeologinya adalah bangunan Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Allah adalah nama Tuhan di negeri Mekah tersebut. Apabila tidak membaca ayat yang lain, maka akan menyimpulkan bahwa Tuhan umat Islam itu terikat, membutuhkan rumah sama seperti manusia. Sementara dalam ayat lain Quran Asy-Syura, artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Begitu juga dalam memahami keagamaan masyarakat Sunda pra-Islam, tentu harus dikaji secara dalam, baik dengan memahami tekstur naskah-naskah Sunda kuno maupun dengan bertanya langsung kepada komunitas masyarakat Sunda masa sekarang yang masih mempertahankan bukan Hindu, Buddha, Islam, Kristen, atau Konghucu agar memperoleh nilai hasil yang objektif. Oleh karena itu, Mang Ayat Rohaidi memberikan perhatian khusus dalam membaca naskah-naskah Sunda kuno dalam kajian keagamaan masyarakat Sunda masa lalu. Adapun kajian tersebut disimpan dalam blog seorang filologi muda Aditya Gunawan berjudul Tinjau Napas Keagamaan Hindu-Buddha dalam beberapa naskah Sunda kuno abad ke-14 sampai 16 Masehi. Selanjutnya, Kang Pandu Radea menulis, kerajaan Indihayang ini sejak abad 4 Masehi sudah eksis sebagai fazal kerajaan Tarumanegara. Kemudian abad ke-7 Masehi berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Kemudian dikuasai Galuh dan Glunggu. Mantap Kang Pandu Radea. Kerajaan Indihayang ini sejak abad ke-4 Masehi. Artinya nama kata Indihayang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi sampai sekarang. Begitu juga dengan kata istilah Jawa Diba atau Jawa Dipa yang diceritakan dalam cerita Perang Hayang abad ke-16.
Ternyata sudah diceritakan atau disebutkan terlebih dahulu berita Fahyen tahun 414 Masehi abad kelima dalam bukunya yang berjudul Fakachi Yepoti Selma. Ini sering dianggap sebutan Fahyen untuk Jawa Dipa. Kalau yang dimaksud nama kata Jawa Dipa atau Jawa Dipa adalah Kalunggung yang dijelaskan atau ditulis kembali dalam cerita Perang Hayang abad ke-16. Maka sesungguhnya sistem resi Rama Prabu Tritangtu sudah dijadikan sejak lama, bahkan sebelum ada kabar catatan Fakauci sendiri. Maka sekaligus Pragalunggung awal pun tugasnya ngabiskan raja-raja. Tidak sah raja tanpa restu dari Dayang Guru di Gelunggung itu telah berjalan jauh sebelum abad ke-5 Masehi. Mengingat nama kerajaan Indihayang abad 4 Masehi, yang nama tersebut masih ada atau terawat sampai sekarang. Sama terawatnya seperti nama Kaduhejo yang disebutkan dalam pantun gede, pantun sakral. Dalam pantun gede, pantun sakral episode Curug Si Paduweruh diceritakan bahwa seacan urung hindi nganto Giyegwe. Selanjutnya menurut Kang Anis Jatuh Sunda, secara hipotesis yang dimaksud orang Hindi di sini adalah tokoh Dewa Warman, sebagaimana diberitakan Pusaka Wangsakerta. Ia dipungut mantu oleh Aki Tirem alias Aki Luhur Mulia, dikawinkan pada putrinya Pohaci Larasati, kemudian diangkat menjadi raja di Salangkanegara yang beribu kota Rajatapura. Menurut etimologi nama kata Indihayang sendiri berasal dari dua suku kata, Hindi dan Hayang. Hindi berarti merujuk kepada orang Hindi, sedangkan kata Hayang merujuk pada konsep Hayang, sistem kepercayaan masyarakat Indonesia asli, kepercayaan asli pribumi Nusantara. Kesimpulannya, Dewa Winobra menjadi Raja Salangka bergelar Prabu. Prabu Drama Kapaloka Aji Saka Gapuro Sagara, bertempat di Indrahayang setelah Dewa Warman belajar atau menurut agama konsep Hayang Jawa Dipa dan memperoleh gelar Prabu, dinobatkan oleh Dangyang Guru di Kalunggung awal. Bukti nama Indihayang, bukti tunggalnya Lingga dan Yoni yang berada di Kecamatan Indihayang, Kota Tasikmalaya sekarang. Menurut Encyclopedia of Regional NSC Vol 6 Rev 699, kata Hindu tidak ada disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri. Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya Discovery of India, page 74-75, kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India. Menurut Encyclopedia Britannica Vol 20 Rev 581, kata Hindu pertama kali digunakan oleh penulis Inggris pada tahun 1830 untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India. Dan karena berasal dari orang Inggris, maka kata itu sekarang menjadi bahasa Inggris. Jadi, tidak ada kerajaan agama Hindu di Tatar Sunda. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah menyampaikan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.